Assalamualaikum, ahlan wa sahlan teman-teman. Kembali lagi bersama Ibu Goji Berry. Nah teman-teman, melanjutkan episode yang kemarin, Ibu akan mengajak kalian menuju ke pavilion yang lainnya nih. Bisa dilihat kan di peta betapa luasnya Dubai Expo 2020 ini ya. Tapi alhamdulillah Ibu sempat masuk ke beberapa pavilion seperti Brunei Darussalam, Bahrain, Kenya, Ukraina, Cina, dan lain sebagainya ya kan ya. Nah teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Ibu semangat bikin vlognya ya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke negara Cina. Anggap aja negara ya, meskipun ini sebenarnya pavilion ya kan ya. Cuman serasa euforianya itu kita masuk ke satu negara ke negara lain karena juga ada paspor-pasporannya itu tadi. Berasa kayak lagi pakai pintunya Doraemon nih. Makcling kayak gitu teman-teman. Ya oke, kita masuk ke pavilionnya negara Cina. Nah di sini kita akan disambut oleh presidennya ya mungkin ya ini ya. Dia berbicara dengan bahasa Cina, namun ada translate bahasa Inggris dan Arab. Maklum ya, Ibu belum mahir ya kedua bahasa itu. Oke, kita langsung masuk ya. Di dalam lorong ini tuh terlihat sekali betapa megah dan bagusnya ya. Kita kan tahu sendiri ya, Cina itu teknologinya luar biasa teman-teman. Tuh lihat tuh, banyak kayak kita tuh lagi di angkasa kesannya ya. Banyak planet-planet, kemudian ditaburi bintang-bintang seperti itu teman-teman. Nah, di dalam juga itu nanti ada backsound yang menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jujur aja ya, ketika Ibu masuk di sini nih, dia itu modelnya dibangunnya itu kayak melingkar tapi naik ke atas gitu. Jadi ketika kita masuk itu kerasa banget capeknya, ngos-ngosan karena nanjak gitu ya. Kemudian kalau turun ya turun kayak turunan gitu. Jadi jujur aja Ibu tuh ngerasa kayak ya Allah capek banget gitu, ngos-ngosan gitu, dan dia muter jadi pusing gitu. Jadi kayak ngeliyeng gimana gitu, apalagi kalau kita kesini belum sarapan, wah kerasa banget pasti pusingnya, mualnya tuh kerasa banget gitu. Tapi jujur aja bagus banget ya, maksudnya kemegahannya dapet banget kayak gitu teman-teman. Karena memang Cina itu terkenal banget kan dengan teknologinya yang oke kayak gitu ya. Ini bisa dilihat nih sama temen-temen nih kayak gimana perkembangan teknologi di Cina itu sendiri ya kan ya. Dia menjelaskan ada kereta ya kan ya, keretanya mereka, kemudian mobil-mobilnya mereka yang kece badai ya kan ya. Disolawatin dulu aja ya temen-temen ya, siapa tahu kan punya ya, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke Brunei Darussalam. Masya Allah, dari namanya aja udah islami banget ya teman-teman. Dan bener nih, ketika kita masuk ke dalamnya, kita bisa melihat keindahan kaligrafi Arab yang sangat cantik-cantik, Masya Allah. Nah, Brunei Darussalam ini dipimpin oleh Sultan ya teman-teman ya. Kalau salah, mohon maaf ya. Jadi setelah itu nanti ketika kita sudah masuk ke dalam pavilion Brunei Darussalam ini, kita akan melihat adanya lorong yang mana dia akan menampilkan layar panjang nih teman-teman ya. Nah, layar panjang ini nanti dia akan memberikan penjelasan mengenai keindahan, kemudian mengenai keistimewaan daripada Brunei Darussalam ini sendiri, ya kan ya. Tapi di sini Ibu sedihnya nih, Brunei Darussalam ini nggak terlalu banyak ya menampilkan perihal tentang dirinya gitu teman-teman. Jadi so simple banget ya. Setelah dari layar ini langsung belok, kita melihat di kiri kita itu ada semacam kayak menunjukkan satuannya mereka begitu. Kemudian di sebelah kanan kita itu akan menunjukkan produksi daripada Brunei Darussalam itu sendiri. Setelah itu sudah kita minta stempel. Jadi benar-benar simple ya teman-teman ya di Brunei itu.
Next, selanjutnya kita akan masuk ke pavilion negara Ukraina, teman-teman. Di sini di negara Ukraina ada 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Tapi Ibu nggak ngerekam yang lantai ketiganya karena di situ cuma ada bar yang mana juga anak di bawah umur tanpa pendampingan orang tua tidak boleh masuk seperti itu. Jadi Ibu hanya ngevideo yang lantai pertama dan kedua saja, teman-teman. Yang menurut Ibu ya ini lebih menarik seperti itu. Di lantai pertama ini kita akan melihat ada gandum-gandum kering yang dijajar serapih mungkin, yang ditata secantik mungkin seperti itu, teman-teman. Dan dia ada kincir anginnya, juga ada kayak layar kotak di tengah yang menampilkan berbagai macam gambar-gambar. Di sini juga ada beberapa spot-spot foto yang cantik, teman-teman. Nah, di lantai kedua ini langsung kita bisa melihat ada seperti papan plastik yang diukir seperti itu, teman-teman ya. Dan juga dikasih lampu warna-warni yang cantik. Tapi memang di sini tuh kayak ya spotnya nggak terlalu gede-gede gitu ya. Di lantai pertama juga ya segitu aja, lantai kedua juga segini, dan lantai ketiga juga ya nggak gede-gede amat gitu. Cuman memang di sini buat foto sangat menarik. Mungkin juga ukiran-ukiran ini juga ada maknanya tersendiri ya, teman-teman. Dan Ibu nggak paham sih sebenarnya itu apa kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke pavilion negara Zimbabwe, teman-teman. Di sini nggak begitu megah kayak gitu ya, cuman depannya dikasih patung gajah gitu aja sama tulisan Zimbabwe. Nah, tapi ketika kita masuk, kita akan menemukan suara musik yang mereka mainkan dari tangan-tangan mereka. Coba didengerin. Lumayan menarik kan, teman-teman, musiknya, dan mereka juga ramah-ramah banget loh, Masya Allah. Kemudian ketika kita masuk, kita bisa lihat gambar-gambar yang mereka tampilkan. Mungkin ini seperti semacam ya, ini loh Zimbabwe, kekayaan alamnya seperti itu mungkin ya, hewan-hewan yang ada di situ, kemudian kekayaan hayatinya seperti apa kayak gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kan ya. Next, kita masuk ke pavilion negara Kenya. Sama seperti Zimbabwe, depannya juga nggak begitu megah ya, teman-teman ya. Cuman tulisan Kenya gitu aja. Nah, di dalamnya seperti apa sih? Check it out! Si bapak udah memburu stempel duluan nih, teman-teman, biar kagak lupa ya. Cekrek! Nah, setelah minta stempel, kita bisa lihat ya negara Kenya seperti apa. Jadi kita bisa lihat, teman-teman, seperti apa kekayaan hayati mereka, flora faunanya, kemudian sumber daya alamnya. Jadi mereka menampilkan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Welcome to Namibia. Hehehe. Gimana nih pengucapannya? Bener apa enggak? Kalau enggak, mohon maaf ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini salah satu pavilion di negara Namibia. Sebenarnya Ibu baru tahu loh ada negara ini, jujur. Jadi di negara Namibia ini mereka juga menampilkan kekayaan hayati, kemudian flora faunanya mereka, seperti itu, alat musiknya mereka, dan kebudayaan mereka itu tadi. Ya, cukup menarik. Nah, kalau ini, teman-teman, pavilion punyanya negara Bahrain. Nah, waktu pertama kali masuk ke negara ini, teman-teman, pertama itu masuk ke lorong gelap gitu, yang bukan gelap banget sih, mestinya lorong biasa yang kayak nggak ada, cuman semen gitu aja loh, kayak nggak menarik. Tapi ketika kita masuk ke ruangan ini tuh kayak langsung jeng-jeng kayak gitu loh, ada mobil mewahnya lah, kemudian mereka juga memperlihatkan kekayaan emas-emasannya seperti itu. Jadi itu kesannya Ibu itu pertama lorong yang nggak ada apa-apa, kemudian masuk ke ruangan yang berbeda banget tuh, kayak wow, amazing kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini juga selain ada emas-emasan, kemudian mereka juga kayak memperlihatkan pakaian adatnya mereka. Terus juga ada kayak alat-alat, mungkin ini alat kayak palu, gunting, dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Wah, enaknya dikasih kopi gratis. Di mana ya ini kira-kira?
Oke, ini itu kita lagi di pavilionnya GCC. Aduh, bahasa Inggris lagi. Nggak tahu ya ini kalau pelafalannya salah. Mohon maaf sekali lagi karena ibu emang nggak jago bahasa Inggris teman-teman. GCC itu Gulf Cooperation Council, yaitu Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk. Menurut Mbah Google, GCC ini berdiri pada tahun 1981 yang merupakan aliansi 6 negara di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ke-6 negara tersebut apa saja sih teman-teman? Yaitu negara Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Jujur saja, Ibo juga baru tahu loh tentang GCC ini. Ya, menandakan wawasannya Ibo itu masih sangat dangkal teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan pergi ke sini bertambahlah wawasan Ibo. Semoga dengan ini teman-teman juga ya bertambah wawasannya. Amin. Oh ya teman-teman, tadi kopinya rasanya pahit, nggak ada gulanya gitu, tapi ada rasa jahenya. Lumayan lah buat menghangatkan di suasana yang dingin dan berangin seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, GCC adalah pavilion terakhir yang bisa Ibu ceritakan nih. Jadi nggak semua negara-negara bisa Ibu masukin karena keterbatasan waktu dan juga kelelahan teman-teman, karena memang bener-bener besar, luas, dan Masya Allah bener-bener Dubai Expo 2020 ini Ibu tuh cuman masih masuk ke satu peta sisinya aja. Kan itu tadi kalau teman-teman lihat gambar peta di depan tadi tuh kan kayak tengah-tengah ada lingkaran, kemudian ada sayap kiri, sayap kanan, dan juga atas. Ibu itu masih sayap kirinya aja ibarat kata kayak gitu. Jadi belum semua Ibu masukin nih. Sedih banget, tapi nggak apa-apa ya, karena memang bawa anak kecil, jadi kayak sudahlah, waktunya juga udah habis seperti itu teman-teman. Karena kalau semuanya dijelajahin, takut pulangnya bisa-bisa kemalaman teman-teman. Jadi ya sudahlah, semampu dan sekuat kita berjalan seperti itu. Tapi jangan khawatir, di sini ada beberapa video-video dan juga foto yang sayang banget kalau dibuang gitu loh. Jadi ya Ibu masukin juga. Selamat menikmati. Ya Robby, Al-Baik itu selalu deh antrinya sepanjang ini. Jadi Ibu itu sampai akhirnya nggak pernah bisa makan Al-Baik karena ya udah ada males antri gitu loh teman-teman. Jadi ya penasaran lah, sampai sekarang belum mencoba Al-Baik itu kayak apa. Komen ya yang udah tahu rasanya Al-Baik. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kisah Ibu kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Oh ya teman-teman, doakan kami ya di sini, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibu bisa berbagi kisah yang lainnya bersama teman-teman. Dan doa yang sama juga untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. See you.